Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus, yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga Anda tidak bosan-bosan mengucap syukur kepada Tuhan. Semoga Anda juga tidak bosan akan firman Tuhan. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang kelima, mulai ayat 31 sampai dengan 47. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Ajar kami anak-anak-Mu juga boleh mengucap syukur kepadamu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan terang-Mu, penuhi kami dengan kebenaran-Mu Bapa. Perbaharui hidup kami. Kami juga akan membaca firman-Mu. Berikan berkat surgawi-Mu. Ampuni untuk segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang kelima, mulai dengan ayat 31 ya, sampai dengan 47. Ayat 31 berbunyi demikian. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Saudara, pernahkah Anda berpikir, kenapa ya Yesus itu harus mencoba memenangkan argumentasi terhadap orang-orang Yahudi ini agar mereka percaya jikalau Yesus itu adalah Mesias yang diutus Allah. Yesus sendiri dimusuhi, Yesus sendiri dicaci maki, Yesus sendiri dianiaya, bahkan akhirnya Yesus sendiri dibunuh oleh orang-orang Yahudi ini. Kenapa? Kenapa Yesus itu ngotot gitu ya, untuk memenangkan mereka agar mereka percaya jikalau Yesus itu adalah Mesias yang diutus Allah? Karena Yesus tahu realita neraka adalah kesengsaraan yang tiada putusnya. Itu yang terkadang manusia tidak mau percaya. Itu yang terkadang manusia tidak mau renungkan dan pikirkan. Kalau manusia itu masuk ke dalam neraka, selamanya akan sengsara. Lebih-lebih kalau di dunia ini hidupnya sudah sengsara, masuk neraka tambah sengsara. Apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Yohanes 3 ayat 16, itu saudara, sebenarnya mengapa Yesus rela menanggung derita, disiksa, dianiaya, bahkan mati sampai di kayu salib, agar manusia diselamatkan dari kesengsaraan kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya Yesus yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah begitu besar kepada manusia, sehingga Yesus, meskipun dia dimusuhi, dicaci maki, dianiaya, bahkan akhirnya dibunuh, dia tetap ingin meyakinkan kepada manusia, kepada orang-orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi, jikalau Yesuslah dialah sendiri sebenarnya adalah yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia, agar manusia tidak akhirnya sengsara selama-lamanya di dalam neraka. Ya. Kesaksian yang Yesus berikan juga disaksikan oleh Bapa sendiri. Kesaksian yang Yesus berikan disaksikan oleh Bapa sendiri tentang siapa Yesus. Orang-orang Yahudi ini mengirim utusannya kepada Yohanes, ayat 33. Kamu telah mengirim
kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan Yohanes telah bersaksi tentang kebenaran. Ada yang aneh sebetulnya, orang-orang Yahudi ini, para pemimpin agama Yahudi ini, agamawis ini percaya akan kesaksian orang, tetapi tidak percaya akan kesaksian Yesus sendiri. Mereka percaya kepada Yohanes yang menyaksikan Mesias, tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus yang adalah Mesias yang diberitakan oleh Yohanes. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Yesus tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Sehingga sebenarnya tujuan Yesus terus mencoba berdialog dengan orang-orang Yahudi ini, para pemimpin agama Yahudi ini, agar mereka diselamatkan, saudara. Karena Allah begitu mengasihi orang-orang Yahudi ini yang memusuhi Yesus. Allah juga begitu mengasihi Anda yang saat ini masih memusuhi Yesus, dan mencoba berdialog dengan Anda agar mata hati Anda itu tercelik dan bisa melihat kebenaran, akhirnya diselamatkan. Akhirnya diselamatkan, saudara. Mungkin saat ini Anda adalah salah satu orang yang membenci Yesus, yang memusuhi Yesus, bahkan yang mencaci maki Yesus. Tetapi Yesus masih ingin berdialog dengan Anda, masih ingin membawa berita keselamatan bagi Anda. Karena Allah begitu mengasihi Anda. Dan di dalam Yesus itu Anda diberikan juru selamat, saudara. Ayat 35, Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Yohanes diterima oleh mereka sebagai pelita yang menyala dan bercahaya. Yesus sendiri mengatakan jikalau Dia adalah terang dunia. Yesus adalah terang yang kekal. Yohanes datang sebagai pemberita terang itu, dan dia hanya sementara ada di dunia ini. Dia hanya sementara bisa menjadi pelita yang menyala memberitakan terang itu. Hidup Yohanes tidak lama. Dia akhirnya dipenjara. Tetapi sebenarnya yang lebih utama adalah Yesus itu sendiri yang Yohanes beritakan. Yesus adalah terang dunia. Itulah saudara, sebenarnya yang harus Anda temukan bagi diri Anda sendiri adalah Yesus yang adalah terang dunia. Ayat 36, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting. Yesus mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Sehingga kembali apa yang Yesus kerjakan sebetulnya itu adalah deklarasi. Jikalau Yesus adalah seseorang yang diutus Allah. Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan Allah, dinubuatkan Allah di dalam perjanjian lama. Tetapi kembali, orang-orang Yahudi itu tidak mau percaya kepada Yesus. Dan kembali kalau Anda mau mencari bukti tentang siapa Yesus ini, sebetulnya Alkitab ini saudara, baik perjanjian lama dan perjanjian baru berisi tentang Yesus, berbicara tentang Yesus. Inti dari Alkitab ini adalah Yesus. Inti dari Alkitab ini adalah Yesus, kasih Allah kepada manusia melalui Yesus sebagai juru selamat. Alkitab ini adalah surat cinta kasih Allah kepada manusia agar manusia diselamatkan Allah di dalam Anak Tunggal Allah Yesus.
Jangan sampai meleset, saudara. Ya. Jangan sampai meleset. Ayat 37, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kembali Yesus berkali-kali berkata, Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku. Sehingga kembali Yesus inilah sebenarnya utusan Allah. Tetapi kembali orang Yahudi itu tidak menerima Yesus, menganggap Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Ya karena memang Yesus itu adalah Allah. Itu saudara. Bapa mengutus aku. Allah telah mengutus Yesus. Allah lah yang bersaksi tentang Yesus. Dialah yang bersaksi tentang aku. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi ini, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Sebenarnya orang-orang Yahudi ini tidak pernah mendengar suara Allah. Tidak pernah. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Apakah orang-orang Yahudi ini mengklaim dirinya jikalau mereka mendengarkan suara Allah, jikalau mereka ini menyembah Allah, bahkan mereka telah melihat Allah. Tetapi menurut apa yang dicatat di dalam Alkitab, apapun yang mereka klaim, ternyata mereka tidak pernah mendengar suara Allah. Jangan sampai Anda membaca Alkitab, membaca kitab-kitab, dan Anda mengklaim bahwa Anda mendengar suara Allah, tetapi ternyata Anda juga sebenarnya tidak mendengar suara Allah. Ayat 38, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Firman Allah tidak menetap di dalam diri orang-orang Yahudi, para agamawan itu. Tidak menetap di situ. Apakah firman Allah yang Anda baca, yang Anda tekuni, menetap di dalam diri Anda juga? Tandanya Anda akan percaya. Buktinya apa yang dikatakan Yesus kepada orang Yahudi adalah sebab kamu tidak percaya kepada Yesus yang diutusnya. Sebab orang-orang Yahudi ini tidak percaya kepada Yesus yang diutus Allah. Itulah buktinya. Apapun yang mereka lakukan, katakan, klaim, kalau orang-orang Yahudi ini, para pemimpin agama Yahudi ini mendengarkan Allah, membaca firman Allah, bahkan pernah melihat rupa Allah, itu semua tidak ada buktinya. Karena akhirnya mereka tidak percaya akan firman Allah yang telah mengatakan jikalau Yesus itu adalah Mesias yang diutus Allah. Jangan sampai Anda menjadi sama dengan orang-orang Yahudi ini. Anda membaca, menekuni, bahkan masuk sekolah yang mempelajari firman Allah, tetapi sebenarnya Anda tidak pernah mendengarkan firman Allah itu sendiri. Anda tidak mentaati firman Allah itu sendiri, dan firman Allah yang Anda tekuni, yang Anda pelajari, siang malam, sebetulnya tidak Anda dengarkan. Karena Anda tidak pernah bertemu dengan kebenaran firman Allah yang berisi, yang tertuju kepada Yesus sebagai Mesias yang Allah sudah janjikan bagi manusia. Ayat 41, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Yesus berkata kepada mereka, Yesus tidak memerlukan hormat dari manusia. Para agamawan, para pemimpin agama tersebut lebih mengutamakan hormat manusia daripada kebenaran firman Allah. Anda sebagai manusia juga bisa terjebak. Anda lebih mengharapkan untuk dihormati oleh orang lain sebagai agamawan, tetapi Anda sendiri meleset untuk bertemu dengan kebenaran firman Allah di dalam Yesus Kristus. Anda mau menunjukkan kepada manusia jikalau Anda itu seorang yang menekuni firman Allah. Anda itu yang tidur dengan firman Allah.
Tetapi Anda lebih mengutamakan hal-hal yang lahiriah, yang dipuji oleh manusia, yang dihormati oleh manusia, yang mengenal Anda jikalau Anda dan firman Allah itu istilahnya jadi satu. Tetapi Anda sendiri sebetulnya meleset akan firman Allah itu. Ayat 42, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Kembali Yesus menunjuk kepada orang-orang agamawan itu, sebenarnya apa yang kamu klaim tentang Allah, kamu sebenarnya tidak memiliki kasih akan Allah. Segala apa yang kamu lakukan itu hanyalah bentuk lahiriah semata untuk dihargai, dihormati oleh manusia. 43, aku datang dalam nama Bapa-Ku. Yesus datang dalam nama Allah Bapa, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Inilah saudara, kesesatan bisa terjadi di antara para pemimpin agama jikalau mereka hanya mengandalkan hal-hal yang lahiriah, tidak mau mengandalkan hal-hal yang rohaniah dari Allah itu sendiri, akan terpeleset, akan terjerat, justru percaya kepada yang tidak benar, yang tidak utama. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, justru kamu terima. Ya. 44, bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Yahudi ini lebih mengutamakan hormat antara yang satu dan yang lain, hormat di antara manusia itu sendiri. Tetapi dikatakan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Kalau Anda mencari hormat dari Allah yang Esa, Anda akan percaya kepada Allah, kepada firman Allah yang menunjukkan kepada Anda jikalau Yesus itu adalah utusan Allah. Jikalau Yesus itu datangnya dari Allah, jikalau Yesus itu diberikan Allah kepada Anda agar di dalam Yesus Anda beroleh kehidupan kekal, Anda diselamatkan oleh Allah. Ayat 45, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Para pemimpin agama Yahudi ini, orang-orang Yahudi ini percaya kepada Musa, menjunjung tinggi Musa, tetapi Musa itu sendiri sebetulnya menulis tentang Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi ini tidak mau percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, yaitu tentang Yesus. Sebetulnya di dalam diri para pemimpin agama Yahudi ini sendiri ada konflik. Dia telah membaca tentang kebenaran, tetapi dia tidak mau menerima kebenaran. Ada satu ayat yang saya lewati, saya baru sadar. Ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Salah satu yang luput dari para pemimpin agama
dari agamawas. Ya. Mereka menyelidiki kitab-kitab suci. Mereka kira dengan menyelidiki kitab suci, ya, dengan mendekatkan diri dengan kitab suci itu, mereka akan memperoleh kehidupan kekal. Ternyata tidak. Mengapa? Karena kitab suci ini sendiri isinya adalah keselamatan di dalam Yesus. Kitab suci ini sudah cukup banyak disalahgunakan oleh orang-orang. Ya, selain Anda kira kalau Anda terus ya mempelajari kitab suci, terus pokoknya dibaca berulang-ulang, ya bahkan ambil sekolah kitab suci, Anda kira Anda akan memperoleh hidup kekal. Ya, tidak demikian. Kalau Anda tidak bertemu dengan kebenaran kitab suci yang membawa Anda kepada Yesus, Anda tidak akan pernah mendapatkan hidup kekal, keselamatan. Ya. Anda sekolah Alkitab, Anda dapat titel dokter, ya, Anda jadi pendeta 40 tahun pun, kalau Anda tidak pernah bertemu dengan Yesus, Anda bisa meninggalkan titel Anda bisa meninggalkan panggilan Anda, karena itu sebetulnya bukan panggilan, hanya keinginan Anda, karena Anda menjadi pendeta belum bertemu dengan Yesus secara pribadi, sebagai Mesias Anda, sebagai Juru Selamat Anda, yang Anda akui bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Ya. Orang-orang Yahudi kembali percaya kepada Musa, apa yang ditulis oleh Musa, tetapi orang-orang Yahudi ini tidak percaya kepada Yesus yang telah ditulis oleh Musa. Biarlah Anda bertemu dengan kebenaran kitab suci, karena kitab suci ini kembali intinya adalah surat cinta kasih Allah kepada manusia melalui Anak Tunggal Allah sendiri, Yesus Kristus, sebagai Mesias yang sudah dijanjikan Allah kepada dunia. Bukan hanya kepada satu kelompok agama, tetapi kepada dunia, kepada semua manusia. Temukan, saudara. Kalau belum, biarlah itu menjadi PR Anda, agar Anda yang sudah ketemu percaya akan kebenaran firman Allah. Alkitab ini sendiri tidak bisa menyelamatkan Anda. Ya. Alkitab ini sendiri tidak bisa ngusir setan, saudara. Anda gini-gini, ya, setan pergi tidak bisa, tapi bisa disalahgunakan. Ya. Setan tidak akan menjamah Anda kalau Anda percaya kepada Yesus. Anda mengalami kelahiran baru dimiliki oleh Yesus. Setan tidak berani menjamah Anda. Tapi kalau Anda hanya gunakan Alkitab ini untuk mengusir setannya, tidak mempan. Ya, kalau Alkitab ini yang tebal ini buat mukul maling, ya malah mempan, saudara, istilahnya begitu. Ya. Tuhan Yesus memberkati.